Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pembahasan kita kemarin itu sampai terakhir hadisnya nggak sempat dibacain ya. Nah ya, saya bacakan ya. An Husain bin Abdurrahman qal, dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Kata Husain, aku pernah di sisinya Sa'id bin Jubair. Siapa ini Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair itu kalau tidak salah dia tabi'in ya. Kemudian Sa'id bin Jubair bilang, ayyukum ra'al kawkabal ladhi inqadda al-barihah. Siapa di antara kalian yang tadi malam menyaksikan bintang? Faqultu ana. Kata Husain, saya. Nah, maksudnya yang tadi malam begadang gak tidur siapa gitu kan. Husain jawab, saya. Amma inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Saya nggak tidur semalam, tapi bukan salat malam. Nah, subhanallah ya. Di antara sifat orang soleh itu, dia tidak suka dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Nah, langsung ditepis. Jangan sampai ada orang kira semalam saya tahajud. Nah, kenapa tadi malam enggak salat malam? Walakinni ludirtu. Aku disengat, dientuk atau diantuk, Pak. Ya, enggak ngerti disengat kalau jengking atau apa ya. Pokoknya disengat binatang berbisa. Maka Sa'id bin Jubair nanya, "Fama sona'ta?" Terus semalam ngapain? Kata Husain bin Abdurrahman, irtaqaitu, aku meruqyah. Meruqyah diri sendiri. Tuh ya. Jadi memang sebaik-baik ruqyah adalah meruqyah diri sendiri. Dan meruqyah itu enggak mesti nunggu dapat musibah dulu. Kita lagi sehat itulah tadarus. Ya, tadarus, murojaah, yang sudah punya hafalannya di murojaah. Bagus ngaji depannya air. Kalau haus minum kan, airnya dibacain Quran. Haus minum ya, Masya Allah. Nah, ketika Husain bilang aku meruqyah diriku sendiri, Sa'id bin Jubair minta dalil. Masya Allah. Orang zaman dulu tuh para ulama biasa berbuat sesuatu dasarnya mana. Maka lucu kalau ada ustadz ceramah, jamaahnya nanya dalil, ustadznya marah. Lucu ini. Harusnya itu memotivasi dia lebih belajar lagi. Oh iya ya, dasarnya mana gitu. Maka Sa'id bin Jubair nanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendasarimu berbuat demikian? Maka disampaikan hadisun haddasanahu asy-Sya'bi. Husain bin Abdurrahman membawakan hadis dari asy-Sya'bi. Qala, "Wa ma haddatsakum?" Kata Sa'id bin Jubair, apa hadisnya? Haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dengan sebab
penyakit ain dan huma, ya, demam. Maka Sa'id bin Jubair, Masya Allah, tidak mencela, tidak menyalahkan. Dia bilang apa? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus seseorang yang mengamalkan ilmu yang sampai kepada dia, ya, yang dia dengar diamalkan, dipuji. Nah, ini metode debat yang sehat. Ketika lawan bicara menyampaikan argumentasi, dipuji sama kita, ya, bagus, itu benar kita. Tapi saya punya dalil lain nih, gitu. Jadi kita itu bisa cerdas, bisa pintar tanpa menjatuhkan orang lain. Kita bisa jadi orang yang terpuji tanpa merendahkan orang lain. Gitu aja. Apa masalahnya kalau kita saling memuji, ya kan? Maka disampaikan hadisnya dari Sa'id bin Jubair tadi. Haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, telah menyampaikan hadis kepada kami siapa? Ibnu Abbas. Berarti ini muridnya Abdullah bin Abbas, ya, Sa'id bin Jubair ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Umam artinya apa? Umat-umat. Ini jamak dari ummatun. Ummatun mufrad, umam jamaknya, ya. Kalau imam, imam pemimpin, maknya panjang, imam, nah, itu pemimpin. Tapi kalau umam, umat-umat, ya. Ini indahnya bahasa Arab begitu. Beda harokat berubah arti, beda mat berubah arti, ya. Subhanallah. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Maka Nabi melihat ada seorang nabi, oke, umatnya itu hanya beberapa orang. Ar-rahtu itu digunakan di dalam bahasa Arab untuk istilah tidak sampai 10. Umatnya berapa? Ya, cuman 8, cuman 7. Subhanallah. Nabi, Pak. Bukan ustadz, ya. Nabi. Umatnya berapa? Bayangin pengajian, zamannya ada berapa, Pak? 7 orang. Lebih ke mana itu, Pak? Bimbel, Pak, ya? Privat. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada seorang nabi, ya, umatnya cuman 1 orang atau 2 orang, Masya Allah. Nah, ini benar-benar privat ini, ya, belajar agama Islam. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, bahkan ada nabi yang tidak ada umatnya sama sekali. Ini saya tambahan dari saya nih, jangan salah paham, ini di luar hadis, ya. Tadi kan baca hadis, saya tambah dari saya. Boleh Bapak buka surah Yasin ayat 13. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Ya, Allah cerita di suatu negeri kami mengutus rasul-rasul. Idh arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Apa kata Allah? Kami utus 2 rasul, dua-duanya didustakan. Fa'azzazna bitalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Tadi 2 rasul didustakan, sama Allah ditambah 1 lagi. Jadi berapa rasulnya? 3. Langsung loncat, Pak, ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Rajulun apa artinya? 1 orang. Nabinya 3, umatnya berapa?
satu. Allahu Akbar. Bayangin di masjid ini yang ngisi matahari ada 3 ustadz, jamaahnya 1 doang. Allah karim, la ilaha illallah. Dan itu kejadian. Faedahnya apa, Pak? Ayo, siapa yang bisa ambil faedah? Ini masih setengah hadis, nanti saya lanjutkan lagi. Faedahnya apa, Pak? Bahwa kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut, banyaknya followers, ya, nggak bisa. Ustadz yang lurus, yang benar, bukan berarti yang jamaahnya paling banyak, enggak, ya. Justru Allah sebutkan kebenaran itu di Al-Quran dengan sigohnya apa? Mufrad. Yang apa namanya? Kebatilan malah jamak. Contoh Surah Al-Baqarah ayat 257, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Ya. Allah itu kekasihnya orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Az-zulumat jamak apa mufrad, Pak? Jamak. Ilan nur, an-nur mufrad atau jamak? Mufrad. Tuh. Bahwa kebatilan itu beragam bentuknya, kesesatan itu banyak modelnya, tapi kebenaran hanya satu, mutlak. Yaitu apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau teman-teman di bangku kuliah dapat nasihat dari dosennya, dalam kurung dosen filsafat ya, kebenaran itu bersifat relatif. Nah, kita orang mukmin punya akidah ada kebenaran yang bersifat mutlak, nggak boleh dibantah, yaitu qala Allah wa qala Rasul. Ucapan Allah dan ucapan Rasul itu mutlak, Pak. Hadis sahih nggak boleh dibantah. Ayat apalagi? Al-Quran kan mutawatir, di atasnya sahih, Pak. Di riwayat yang paling kuat, yang paling tinggi itu apa? Mutawatir. Setelah mutawatir baru sahih. Jadi faedahnya apa tadi, Pak? Kebenaran itu tidak bisa dihitung dari jumlahnya pengikutnya yang paling banyak. Saya tambahin ayatnya nih, surah Al-An'am, Pak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Al-An'amnya ayat 116. Dan jika engkau mengikuti atau mentaati kebanyakan orang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tuh ya. Bahkan Allah bilang kan, kebanyakan orang yang dapat hidayah apa yang sesat? Yang sesat. Ini secara umum. Tapi kalau kita ke Saudi, yang ikut yang banyak lah. Yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan kebanyakan yang dapat hidayah, ya kan? Ini ayat secara umum, ya. Demikian. Kita lanjutin. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. Tadi Nabi ngelihat ada satu Nabi pengikutnya cuman segini-segini gitu kan, sampai ada Nabi yang gak ada pengikutnya. Tiba-tiba Nabi melihat umat yang sangat banyak sekali. Dikirain itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dibilang bahwa itu adalah Musa bersama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa siapa, Pak? Bani Israel. Bedain, Pak ya. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Kabilahnya itu apa? Anak keturunannya Nabi Yakub disebut apa? Bani Israel.
yang telah valid, kabilah Bani Israel itu dibagi menjadi 12 suku. 10 suku itu yaitu berasal dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Yang 2 lagi dari mana? Dari Nabi Yusuf itu sendiri dan dari Bunyamin. Kenapa dibaca izhar, Pak? Bunyamin ya, ya, qinwanun, sinwanun. Kenapa dibaca izhar? Padahal nun sukun ketemu huruf-huruf idgham itu, idgham bi gunnah. Siapa yang bisa jawab? Harusnya idgham bi gunnah kan? Nun sukun ketemu ya, nun sukun ketemu wa. Kenapa dibaca izhar? Kenapa, Pak? Syaratnya idgham bi gunnah itu nun sukun ketemu waw atau ketemu ya berlainan kata. Kalau beda kata ya, beda kalimat, baru berlaku hukum idgham bi gunnah. Tapi kalau dalam satu kata dia hukumnya apa? Izhar. Ini pura-pura lupa ini Bapak ini. Padahal udah tahu, udah belajar. Ya, alhamdulillah tahsinnya masih jalan, Pak ya. Alhamdulillah. Di tes bacaan doang apa diajarin hukumnya juga, Pak? Alhamdulillah. Ya, ada bukunya ya. Lanjutin itu, Pak. Selagi nafas masih mengalir di paru-paru kita, ya, ada pelajaran-pelajaran Al-Quran, ikutin, Pak. Bismillah. Ya. Kemudian berikutnya, fanadhartu faida sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuk. Nah ini setelah itu Nabi melihat lagi umat yang sangat banyak, baru dibilang inilah umatmu. Dikasih kabar gembira untuk Nabi, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Di antara mereka, ya, bersama mereka ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Subhanallah, Pak. Langsung masuk surga. Nah, di sini Nabi sebutkan jumlahnya yaitu 70.000. Saya pernah sampai kepada saya hadis riwayat yang diriwayatkan Nabi minta tambahan. Ya, kalau dibandingkan umatnya Nabi yang sekarang berapa miliar kaum muslimin? Tanya di GPT, Pak. 3 miliar ada kaum muslimin di dunia. 70.000 sedikit. Makanya Nabi minta tambahan kepada Allah. Akhirnya dikali 70.000, Pak. 70.000 kali 70.000. Berapa tuh, Pak? 4.900.000. Nah, kira-kira ada 4.900.000 orang Islam ya dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nggak kepengen tak, Bapak? Hah? Subhanallah, itu nikmat yang paling besar itu, Pak. Makanya ketika Nabi masuk, summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadhan nasu fi ulaika. Nabi masuk manzilnya, masuk rumahnya, para sahabat apa? Ngobrol bareng-bareng itu apa namanya? Berapa, Pak? Hah? Ya berbincang. Ada yang bilang fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu adalah para sahabat Rasul yang menemani Rasulullah SAW. Ada lagi yang ngomong yang lainnya, fala'allahum alladhina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Mudah-mudahan mereka itu orang yang lahir di dalam Islam kemudian tidak berbuat syirik sama sekali. Wah, ngomong salah satu sama yang lain. Berisik dong. Berisik. Mau pada ngomong semua. Akhirnya Nabi keluar. Ya, Nabi keluar, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Faqala, Nabi kasih tahu. Ternyata yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab tadi ada
kriterianya, Pak. Nabi bilang, humul ladina la yastarqun. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa azab. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya mohon maaf, kalau pengen dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab, jangan minta diruqyah. Bukan haram, bukan. Makruh. Makruhnya gara-gara apa tadi? Kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Makanya saya sering bilang kan, sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah diri sendiri, Pak. Kita hapus mindset yang dulu ruqyah itu harus manggil Pak Ustadz. Saya tekankan di sini, siapapun orangnya, dia bagus baca Qur'annya sesuai tajwid, dia bisa meruqyah. Apalagi dia tahu artinya, lebih bagus lagi, karena di tadabburi bacanya kan, gitu. Di pondok saya itu, Pak, di Jamilur Rahman, ya, yang imamnya Ustadz Abdul Rahim, ya, Syekh, ya, beliau udah beda tingkatannya. Baca surah As-Saffat, Pak, As-Saffat, tiba-tiba ada yang apa? Khodamnya keluar, teriak-teriak bener, Pak, bereaksi itu, ya, bacaan Al-Quran, padahal kan nggak niat meruqyah kan, lagi ngimamin sholat. Salah satu makmumnya itu cuma tuh yang teriak-teriaknya. Waktu berapa tahun yang lalu kan Ustadz Khalid ngisi di As-Salam, kajian loh, bukan ruqyah, kajian, di belakang jamaahnya kesurupan. Kata Ustadz Khalid, marah itu jinnya lagi dibongkar kebohongannya, ya. Benar. Dan subhanallah, saya dapat ilmu dari Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Firanda Hafizahullah. Beliau menyampaikan gini, Pak. Jadi ada salah satu jamaahnya cerita ke Ustadz Firanda, bilang begini, Ustadz, orang-orang itu meremehkan kajian, mereka nggak tahu keutamaannya. Saya dulu diganggu sama jin, Ustadz, dikit-dikit ditampakin, pokoknya diganggu terus. Tapi setelah saya kajian, saya hadir di pengajian, murni hilang semua gangguan-gangguan itu. Nah ini tanpa disadari oleh banyak orang. Banyak orang meremehkan pengajian kan, padahal salah satu hikmahnya itu seperti itu. Ya kan kita hadir di sini sedikit banyak, Allah kasih hidayah, Allah tambah imannya kan. Nah dari situlah rasa takut kita kepada makhluk, ya, kepada jin itu Allah kurangi. Lama-lama hanya Allah yang dia takuti. Dari situ. Jadi kalau teman-teman malas ngaji, ya, malas ruqyah diri sendiri, pengajian dah, insya Allah sehatnya, hatinya sehat, jauh dari gangguan-gangguan. Tapi kajiannya yang dibacain ayat hadis-hadis sahih, Pak, bukan ngelawak, apalagi rebana-rebana joget-joget, bukan. Yang beneran yang dikaji. Ini yang pertama apa, Pak? Minta diruqyah. Nah, sebelum saya lanjut, ada istilah meruqyah, diruqyah, minta diruqyah. Meruqyah syar'i, dianjurkan, ya. Diruqyah juga syar'i, ada dalilnya. Nabi waktu itu diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi nggak minta ruqyah. Waktu itu Nabi disihir oleh orang Yahudi kan, sampai tidak sadarkan diri. Nabi cerita pas sadar itu seakan-akan Nabi mendatangi istrinya padahal tidak mendatangi istrinya. Nah itu Aisyah meruqyah. Tapi semenjak Nabi mendapat wahyu al-mu'awwizat, apa itu, Pak? Jadi ada al-mu'awwizatain, ada al-mu'awwizat. Kalau al-mu'awwizatain, al-falaq, an-nas. Tapi kalau istilahnya al-mu'awwizat ditambah al-ikhlas, Pak. Jadi 3. Dulu bapak-bapak bilangnya trikul. Sekarang rubah, Pak. Nabi sudah ngasih nama al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Namanya apa tadi, Pak? Al-mu'awwizat.
Itu ayat-ayat untuk perlindungan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas ya. Semenjak turun itu Nabi meruqyah diri sendiri. Makanya dianjurkan baca bacaan tadi kapan, Pak? Setiap habis sholat. Setelah sholat itu baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas ya. Sama apa kapan lagi? Zikir pagi, zikir petang, terus sebelum tidur ya, subhanallah. Bahkan ada riwayat salat witir ya, salat witir rakaat terakhirnya boleh baca 3 itu, Pak. Habis Al-Ikhlas lanjut Al-Falaq, An-Nas. Tapi nanti dilihat lagi riwayatnya ya, sahih atau dhaif. Ala kulli hal, minta ruqyah itu tidak haram, tapi sampai derajatnya apa? Makruh. Kemudian berikutnya wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan kail. Kail itu apa? Dulu ada metode pengobatan, besi itu dipanasin sampai merah. Sudah merah dinyos sampai ditempelin ke badan orang yang sakit. Apa bahasa Indonesia dinyos? Ya ditempelin gitu ya. Nah, itu jangan. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Wala yatatayyarun, dan tidak tatayur. Tatayur itu apa, Pak? Kalau bahasa gampangnya ya, pamali. Nah, ini masyarakat kita nih ya. Pamali, bumali lah segala ya kan. Jangan, Pak. Merasa sial, ketiban cicak, habis itu nggak berani kemana-mana. Waduh, takut ciloko. Nah, jangan, Pak. Ya, orang Islam itu ya yakin betul yang mengizinkan mudarat sampai kepada kita Allah. Yang melindungi kita dari mudarat, yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Kuat itu, Pak. Keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah, Pak. Gitu ya. Bapak Ibu mau lari dari kematian? Mau olahraga sehat kayak apa juga, makanan dijaga, pola istirahat dijaga, mati nggak, Pak? Mati juga. Takut keluar, takut kecelakaan. Saya tanya di rumah mati nggak? Mati juga, Pak. Makanya tersiksa orang-orang yang bahasanya negative thinking ya. Mau ngapa-ngapain ragu mau ngapa. Bismillah, Pak. Makanya minta kekuatan kepada Allah. Mau ngapa-ngapain baca Bismillah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Itu Bismillah. Ya, banyak sekali nih contohnya tatayur ini. Ibu-ibu hamil kemana-mana suruh bawa apa? Gunting rumput. Enggak lah. Kemana? Sekarang udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau gerhana bulan, ibu hamil suruh kemana, Pak? Kolong amben. Pokoknya gitu-gitulah. Tahayul, khurafat itu dihilangkan. Ya. Bahwa mudarat itu tidak sampai kepada diri kita kecuali atas izin Allah. Dan kita juga tidak akan mendapat manfaat kecuali Allah yang mengizinkan. Mana zikir setelah salat? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Mana? Kan kita doa setiap habis salat kan? Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah ketika Engkau memberikan. Memberikan, Pak. Segala yang Allah berikan, semua yang manfaat, termasuk mudarat. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mampu memberi ketika Engkau menghalangi. Itu mantap itu, Pak. Ya, betul-betul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lucu. Di sebuah perusahaan, karyawannya di situ pinter semua, Pak. Gimana nggak pinter? S1, S2, S3 ngumpul di situ. Hari Senin ngundang pawang hujan. La ilaha illallah. Akademiknya doktor, tapi akidahnya di bawah dari TK. Astagfirullahaladzim. Kan yang menurunkan hujan Allah kan? Yang nahan hujan
Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahan hujan atau menurunkan hujan. Itu orang akademiknya S3 tapi akidahnya tidak lebih pintar daripada anak TK ya. La ilaha illallah. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau masuk surga tanpa hisab apa aja tadi Pak? Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kail ya, besi yang panas tadi. Terus tidak tatoyur. Tatoyur itu kalau bahasa sininya tahayul khurafat gitu. Yang terakhir hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak. Surah An-Nisa ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik satu. Ya. Satu dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni seluruh dosa di bawah syirik. Jangan berhenti sampai situ, Pak. Ada kata-kata apa di situ? Liman yasha. Ini yang lupa nih orang. Sehingga meremehkan dosa. Wah, yang penting bukan dosa syirik. Akhirnya dia riba hajar. Ayo, ghosab, mencuri, korupsi. Kan bukan dosa syirik. Lupa apa tadi? Liman yasha. Maknanya apa, Pak? Dosa-dosa selain dosa syirik tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi dia diampuni, bisa jadi Allah azab dulu di neraka. Kita lupa Nabi pernah cerita ada orang-orang yang Allah keluarkan dari neraka jahanam. Berarti disiksa dulu kan? Nah, itu la ilaha illallah. Jangan lupa itu, Pak. Makanya orang mukmin itu berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah bainar raja wal khauf, di antara harap dan cemas. Terus, Pak. Satu sisi kita khawatir ya, jangan-jangan amal soleh kita selama puluhan tahun zong, gak diterima sama sekali sama Allah. Na'udzubillah. Khawatir gak Bapak? Hah? Gimana kita gak khawatir? Allah bilang, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang ketakutan, tertunduk ketakutan. Bukan pelacur, bukan pemabuk, bukan pejudi, Pak. Amilah, yaitu orang-orang yang dulu banyak beramal, banyak ibadah. Nasibah, ibadahnya sampai capek, Pak. Tasla narun hamiyah, Allah lempar ke dalam neraka. Kita lupa tak ada hadis kata Nabi, 3 orang yang masuk neraka duluan, mujahid, donatur, ustadz, Pak, qori. Terus kita merasa aman bahwa amal soleh kita pasti diterima oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ada rasa takut ke situ. Tapi kita juga sangat berharap kepada Allah. Kiranya Allah sudi menerima amal-amal kita yang jauh dari kata sempurna. Satu sisi kita merasa jangan-jangan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Tapi sisi yang lain kita sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di antara itu, Pak. Harap dan cemas. Tapi khusus seseorang yang bentar lagi meninggal, sakit keras, menjelang sakaratul maut, maka para ulama bersepakat harus dipertebal, diperkuat harapnya. Kenapa, Pak? Innallaha ta'ala 'inda dhanni 'abdi bih. Sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jangan sampai hambanya pesimis, aduh kayaknya saya bakal masuk neraka deh. Allah kabulin gimana, Pak? La ilaha illallah. Ya kan? Bapak-bapak udah berusaha istiqomah salat 5 waktu berjamaah di masjid, kajian rutin, udah berusaha kan? Optimis, Pak.
insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah itu harus ada di menjelang kematian. Lebih tebal lagi harapnya, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Gimana caranya? Ingat-ingat hadis, bagaimana rahmat Allah. Masih ingat gak? Rahmat Allah Pak, betapa Allah sayang sama hambanya. Yaitu ketika di masa Nabi didatangkan tawanan-tawanan perang. Di antara mereka ada siapa? Seorang ibu yang kecarian bayinya. Panik ibu tadi. Pas ketemu anaknya, itu anak dipeluk Pak, didekat langsung disusui. Naluri seorang ibu. Nabi melihat kejadian seperti itu nanya kepada sahabat, mungkin nggak ibu ini bakal melempar anaknya ke dalam api? Sahabat kompak, lah ya, demi Allah tidak mungkin. Kita bicara ibu-ibu yang masih waras Pak ya. Berita-berita sekarang mah udah di luar kenalaran itu ya. Nabi jawab lagi, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Kalau seorang ibu itu mustahil melempar anaknya ke dalam api, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Nah itu dipertebal Pak, apalagi menjelang kematian. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Subhanallah. Kemudian berikutnya di dalam hadis ya, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian. Ini kan Nabi yang ngomong. Nabi bilang mukhatabnya siapa? Alaikum. Berarti kum di sini siapa? Sahabat. Aku sangat mengkhawatirkan sesuatu terhadap kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik akbar insya Allah sahabat jauh dari syirik akbar tersebut. Nah syirik asghar ini, maka ditanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Kata Nabi, ar-riya. Syirik asghar itu apa? Riya. Berarti riya itu termasuk salah satu jenis syirik Pak. Betul riya syirik asghar Pak, tapi tetap dia termasuk dosa besar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau umroh HP-nya disimpan. Ngapain foto-foto? Hah? Mau hangus pahalanya? Biar apa? Ayo. Mesti kalau foto backgroundnya Ka'bah di belakangnya. Iya kan? Kalau di Masjid Nabawi teras itu ada payung-payungnya itu. Allah Karim. Hati-hati. Hati manusia itu sangat rapuh. Itu urusan ibadah. Kalau urusan ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bicarakan diri pribadi Pak ya. Ya, saya kalau foto begitu riskan dengan riya. Tapi kalau ada orang yang begitu foto posting, nggak boleh kita nuduh dia riya, nggak boleh. Itu namanya suudzon. Suudzon dosa nggak? Dosa juga. Jadi yang benar itu kalau ke diri sendiri tegas Pak, suudzon sama diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain perbanyak husnudzon. Bisa jadi dia yang foto itu syiar supaya orang lain kepengen, gitu kan? Saya pakai contoh nih ngaji di speaker. Saya baca Al-Quran di speaker, woi duduk setengah juz misalnya. Aduh kayaknya riya deh. Saya. Tapi kalau ada orang ngaji di speaker, boleh kita bilang dia riya? Nggak boleh, jangan. Husnuzon, oh mungkin dia syiar biar masyarakat yang dengar baca Quran jadi tumbuh di dalam hatinya ingin baca Quran juga, kan gitu ya. Tapi kalau baca Qurannya jam 12 malam urusan DKM itu mah ya, lihat-lihat waktu juga ya. Jangan sampai kita merugikan orang lain, mengganggu orang lain. Kemudian berikutnya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah,
maka dia pasti masuk neraka. Pakai kata-katanya apa? Pasti, Pak. Saya tanya, dakhala fi'il madhi apa mudhari? Madhi. Berarti apa? Sudah. Ini kalau terjemahkan secara bahasa, secara kamus ya. Siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, dia sudah masuk neraka. Nah, ini secara kamusnya. Tapi kan kalau kita terjemahkannya pasti masuk neraka. Karena berdoa kepada selain Allah termasuk apa? Syirik, ya. Syirik akbar, Pak. Ya, minta kepada selain Allah, ya, minta ke kuburan dan seterusnya, itu termasuk syirik akbar. Nauzubillah. Salah satu pembatal keislaman. Ya, doa di sini ada dua, Pak. Ad-du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Oh, panjang lagi nanti penjelasannya. Ini ngejar azan ini saya. Satu lagi ya. Setengah menit, Pak. Kata Nabi SAW, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah. Dakhala lagi tuh pakainya. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, tidak pernah berharap kepada makhluk, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Syaratnya apa tadi, Pak? Tidak berbuat syirik. Ternyata syirik tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ini tebel ini, Pak. Sampai akhir nanti bahas macam-macam kesyirikan, Pak. Ya sihir, ya dukun, ya jimat, segala macam. Termasuk nih nanti bab-bab terakhir, Pak. Salah satu jenis syirik adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. La ilaha illallah. Itu syirik juga, Pak. Ngeri nggak? Nah, itu kan banyak orang tidak menyadari tersebut kan. Semua nikmat yang Allah berikan untuk meraih apa? Dunia. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.